Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati kami, ya Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan baik. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Demikian firman Tuhan Efesus 1 ayat 4. Renungan kita saya beri tema menemukan tujuan hidup. Saudara-saudara, Tuhan menciptakan manusia dengan sebuah tujuan. Apakah menyadari dan mengetahui apa tujuan Tuhan di dalam kehidupan saudara? Banyak orang di dunia ini berjuang untuk sukses. Apa ukurannya? Dunia sering mengukurnya dengan kekayaan, kemakmuran, kemenangan, kebahagiaan karena memiliki segala fasilitas yang dibutuhkan. Sebagian orang menilai kesuksesan dari pencapaian berbagai prestasi-prestasi yang mengagumkan dalam berbagai bidang. Jadi sukses menurut dunia adalah menjadi apapun yang Anda inginkan, melakukan apapun yang Anda inginkan. Sukses identik dengan pencapaian, prestasi, kekayaan, popularitas, jabatan, dan status sosial. Namun, benarkah itu yang merupakan kesuksesan yang sejati? Seorang tokoh kepemimpinan bernama John J. Maxwell berpendapat bahwa kesuksesan adalah mengetahui tujuan hidup Anda, bertumbuh untuk mencapai potensi maksimum, dan menebarkan benih yang menguntungkan orang lain. Itu menurut John J. Maxwell. Jadi, ternyata banyak orang yang tanda kutip sukses, tetapi akhir hidupnya tragis. Seorang jutawan Yunani bernama Aristoteles Onassis pernah berkata, uang tidak sama dengan sukses. Banyak orang pada masa kini yang mengalami keletihan emosional, mudah berontak, marah, meledak-ledak, apatis, dan kemudian bersikap destruktif. Karena apa? Karena kehilangan arah dan tujuan hidupnya. Bahkan tidak sedikit yang bunuh diri. Karena ternyata dia tidak tahu untuk apa dia hidup. Saudara, firman Tuhan hari ini Efesus 1 ayat 4 menyatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Perhatikan bahwa sebelum dunia dijadikan, Tuhan telah menetapkan kita menjadi orang yang dikhususkan bagi Allah. Ini adalah hal yang luar biasa. Ternyata tidak ada satupun di antara kita yang ada di dunia ini tanpa alasan. Tuhan mempunyai tujuan bagi kita. Tuhan mempunyai tujuan bagi saudara. Seperti Yeremia misalnya. Tuhan berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yeremia 1 ayat 5. Tuhan menetapkan Yeremia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Demikian juga Tuhan menetapkan Paulus, si penulis surat Efesus, menjadi rasul bagi bangsa-bangsa. Maka kita juga harus memiliki satu keyakinan bahwa Tuhan menetapkan saya, Tuhan menetapkan saudara menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Tuhan menciptakan kita. Untuk apa? Untuk kemuliaannya, itu jelas. Yesaya 43 ayat 7. Dan kalau kita hidup untuk memuliakan Tuhan, maka di sanalah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kita pasti akan diberkati. Tetapi sekali lagi pertanyaannya, bagaimana kita dapat menemukan tujuan hidup kita? Tujuan hidup sejati dimulai dari percaya
dan menerima Yesus Kristus sungguh-sungguh di hati. Nah, ini hal yang sangat mendasar. Kolose 1 ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ini penting. Oleh Dia dan untuk Dia. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Ketika kita sudah hidup di dalam Kristus, kita mengikuti pola dan teladannya. Kita semakin serupa dengan Kristus. Kehidupan kita menjadi berkat. Memperkenalkan Yesus kepada dunia dan menyatakan kemuliaannya. Inilah sesungguhnya yang Tuhan mau. Tidak ada tujuan yang lain yang lebih mulia, yang lebih tinggi daripada kita menjadi serupa dengan Kristus. Inilah panggilan dan tujuan tertinggi kehidupan kita. Menjadi serupa dengan Kristus. Artinya kita hidup semakin menyerupai Kristus, meneladani Kristus, dan kita hidup sesuai dengan tujuan Kristus. Dengan demikian, maka saya percaya kehidupan kita akan berbahagia karena kita hidup sesuai dengan tujuan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Melalui firman-Mu, kami diteguhkan, kami diingatkan bahwa tujuan kehidupan kami adalah memuliakan Tuhan. Di dalam Kristuslah kami menemukan tujuan itu. Karena itu Tuhan, tolonglah kami supaya kami tetap fokus kepada apa yang Tuhan mau, melakukan kehendak-Mu, sehingga dengan demikian kehidupan kami menjadi berguna, menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.